Fandango dan Summer Rae akan kembali. Triple H itu rasis. Legenda WWE ini resmi dikontrak lagi. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Fandango dan Summer Rae akan kembali. Sudah lebih dari 7 tahun sejak mantan bintang WWE, Summer Rae, berhenti jadi pegulat profesional full time. Sekarang, dia terlihat tertarik untuk kembali ke ring gulat. Baru-baru ini, saat tampil di podcast Knockouts and 3 Counts, Summer Rae bilang dia tertarik untuk kembali ke ring. Mantan superstar WWE itu juga bilang kalau dia pengen reuni bareng Fandango. Summer Rae juga cerita kalau tahun lalu mereka berdua sempat ikut sesi tanda tangan fans. Dan antriannya panjang banget, kayak lagi nungguin legenda gulat. Aku bakal kasih tahu nih, orang yang aku siap banget dapat telepon buat Royal Rumble tapi belum dapat tuh Fandango. Karena aku bakal ada di sana. Kita butuh reuni, biar aku bisa tampil di Royal Rumble cowok dan mungkin ngambil bagian. Itu bakal keren banget. Dan satu lagi, aku 100% mau berkarir yang kedua kalinya bareng Dango. Aku suka Kurt, dia orangnya keren banget. Ketemu dia belum lama ini dan dia kelihatan luar biasa. Dia lagi baik-baik aja, kayaknya dia udah tunangan. Semua seru, tahu kan? Kayfabe. Pokoknya kita butuh sedikit reuni Fandango karena udah waktunya. Tahun lalu kita sempat satu sesi tanda tangan dan antriannya panjang banget kayak kita itu Hulk Hogan. Gila sih, kata Summer Rae. Menurut kalian, apakah Summer Rae dan Fandango perlu kembali ke WWE lagi? Komen di bawah. Triple H itu rasis. MVP bukan lagi superstar WWE, yang artinya dia sekarang bisa bebas ngomong apapun tentang WWE dan masa kerjanya di sana. Tentu aja, tetap dengan batasan yang wajar. Meski sebelumnya pun MVP nggak terlalu malu buat ungkapin pendapatnya, dia udah bilang kalau dia dan Triple H nggak selalu sependapat menjelang akhir kontraknya di WWE. Namun, mantan pemimpin Hurt Business itu menegaskan kalau dia nggak pernah menyebut Triple H sebagai rasis. Dalam sesi tanda tangan virtual dengan KNS WrestleFest, MVP merujuk ke klaim dari fans yang bilang kalau dia menyebut Triple H rasis. Orang-orang bilang, MVP bilang Triple H rasis. Aku nggak pernah bilang itu. Aku nggak pernah pakai kata itu. Coba tunjukin ke aku kutipan atau caption di mana aku bilang itu. Seseorang pernah komentar di media sosialku soal gimana dia ngebuk pegulat kulit hitam. Aku cuma bilang, kamu lihat sendiri. Aku nggak pernah bilang dia rasis. Yang nggak ditolak sama MVP itu adalah bahwa dia nggak setuju dengan cara Triple H ngebuk talent berkulit hitam. Tapi itu nggak sama dengan menyebut seseorang rasis. Dia juga membandingkan Triple H dengan Hulk Hogan untuk memperjelas maksudnya. Pendapatku tentang cara dia ngebuk talent kulit hitam itu obrolan lain. Tapi aku nggak pernah bilang orang itu rasis. Hulk Hogan itu rasis. Dia sendiri yang bilang, aku sedikit rasis. Dia ngomong itu. Soal Triple H, aku nggak tahu dia rasis atau enggak. Hogan dipecat dari WWE dan sementara dikeluarkan dari Hall of Fame setelah rekaman di mana dia mengaku sebagai rasis dan menggunakan kata-kata yang sangat rasis bocor ke publik pada tahun 2015. Namun, status Hall of Fame-nya sejak itu dikembalikan. Bahkan dia masuk Hall of Fame untuk kedua kalinya. Dan minggu ini, dia bilang kalau dia baru aja tanda tangan kontrak 5 tahun lagi dengan WWE. Mungkin kontrak Legends. Soal MVP dan Triple H, sebelum keluar dari WWE, MVP pernah bilang kalau bukan karena Triple H, Hurt Business bakal reuni lagi di WWE. Ada kemungkinan besar itu bakal terjadi di luar WWE, apalagi sekarang MVP, Bobby Lashley, dan Shelton Benjamin semuanya jadi free agent. Perusahaan yang dulu ngajuin hak cipta untuk MVP saat dia bertanding di New Japan, baru-baru ini ngajuin hak cipta untuk The Hurt Syndicate. Menurut kalian, apakah Triple H nggak ngebuk talent kulit hitam dengan tidak adil? Komen di bawah. Legenda WWE ini resmi dikontrak lagi. Jacqueline Moore, juga dikenal sebagai Miss Jacqueline, resmi tanda tangan kontrak Legends dengan WWE, yang memungkinkan dia tampil di acara-acara WWE dan kemunculan lainnya di masa depan. Menurut laporan terbaru, Jacqueline sekarang bergabung dengan legenda-legenda WWE lainnya seperti The Dudley Boyz, Undertaker, Mick Foley, The Godfather, Kurt Angle, dan banyak lagi. Dengan status sebagai anggota WWE Legends, Jacqueline bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan merchandise, serta tampil di berbagai program WWE dan konten WWE lainnya, seperti video game dan proyek-proyek lain. Jacqueline paling dikenal lewat masa karirnya di WWE dari tahun 98 sampai 2004. Tapi karir gulatnya sebenarnya berlangsung selama 30 tahun. Selama di WWE, dia jadi wanita pertama sekaligus wanita Afrika Amerika pertama yang memenangkan WWE Cruiserweight Championship,
setelah mengalahkan Chavo Guerrero Jr. di WWE SmackDown tahun 2004. Sepanjang karir gulatnya, Jacqueline juga berhasil meraih banyak gelar, termasuk di promosi seperti World Wrestling Council, Universal Wrestling Federation, United States Wrestling Association, Independent Association of Wrestling, dan WWE, di mana dia 2 kali menjadi WWF Women's Champion dan WWE Cruiserweight Champion. Tahun 2016, Jacqueline resmi masuk WWE Hall of Fame sebagai anggota Class of 2016. Jacqueline juga muncul di episode WWE Raw tahun 2018, di mana dia dan beberapa superstar wanita lainnya diberi penghargaan sebagai bagian dari perayaan 25 tahun Raw. Pada tahun 2024, Jacqueline terlihat di acara WWE SummerSlam, di mana dia berada di shoot WWE Legends bersama Diamond Dallas Page dan Kevin Nash. Menurut kalian, legenda siapa lagi nih yang WWE perlu kontrak? Komen di bawah. Ruang ganti WWE sekarang tidak ada pembuli. Mantan juara NXT, Carmelo Hayes, dipromosikan ke WWE saat WWE Draft 2024. Dia jadi pick pertama untuk SmackDown yang nunjukin betapa Triple H sangat menghargai potensinya. Dia udah dapat kesempatan di pertandingan-pertandingan besar termasuk di Money in the Bank ladder match. Tapi, gak semuanya berjalan mulus buat Carmelo Hayes. Carmelo Hayes ngobrol sama Danny Salcedo sebelum acara Bash in Berlin. Dia ditanya soal transisinya dari NXT ke WWE dan gimana dia menghadapi loncatan besar ini. Mantan juara NXT itu bilang kalau ini jadi pengalaman yang penuh pelajaran, apalagi dia dapat banyak kritik sejak pindah. Dia juga cerita kalau pegulat kayak Cody Rhodes dan Randy Orton udah ngajarin dia banyak hal sejak keluar dari NXT. Ini jelas jadi pengalaman yang penuh pelajaran. Kamu tahu kan, aku udah ngomong soal transisi ini, apalagi aku dipilih di draft putaran pertama. Semua mata tertuju ke aku. Kamu paham kan maksudku? Aku dapat kritik paling banyak selama karirku, tapi itu nggak masalah. Saat kayak gini, itu risiko yang kamu ambil kalau kamu jadi pilihan putaran pertama. Kalau kamu mau jadi bintang, kamu harus siap menerima semua kritik itu. Tapi sebenarnya, ini soal ningkatin level permainanku ke tingkat selanjutnya. Ada banyak pegulat hebat di luar sana kayak Cody dan Randy yang ngajarin aku kalau ada banyak level dalam permainan ini. Level yang nggak akan aku tahu kalau aku nggak masuk ring bareng mereka. Jadi, proses ini luar biasa banget dan aku baru mulai. Aku nggak sabar buat lihat apa yang bakal datang selanjutnya. Menurut kalian, apakah Carmelo Hayes bisa jadi champion di masa depan? Komen di bawah. Dua bintang ini resmi perpanjang kontrak dengan WWE. Laporan terbaru mengonfirmasi kalau Shayna Baszler udah tanda tangan kontrak lagi dengan WWE. Menurut laporan itu, kesepakatannya baru aja terjadi padahal kontraknya bakal habis tahun ini. Meski panjang kontraknya belum jelas, tapi katanya kontrak itu berdurasi beberapa tahun. Sumber juga bilang kalau Shayna selalu profesional dan rendah hati saat bekerjasama dengan pegulat baru. Shayna Baszler yang berusia 44 tahun, gabung WWE di tahun 2017 dan sukses di NXT. Di sana, dia 2 kali jadi juara NXT Women's Championship. Tahun 2020, dia naik ke roster utama dan 3 kali jadi juara WWE Women's Tag Team Championship. Beberapa bulan terakhir, dia berkolaborasi dengan Sonya Deville dan Zoey Stark sebagai tag team. Mereka jadi sorotan di WWE Raw dengan nama Pure Fusion Collective. Sebelum kerjasama dengan Stark, Shayna juga pernah tag team sama Nia Jax. Sebelum gabung WWE, Shayna dulu bertarung di MMA dan sempat main di UFC. Dia juga pernah menang medali emas di Frank Gotch World Cage Championship tahun 2016. Laporan ini juga melaporkan kalau Cedric Alexander telah memperpanjang kontraknya juga dengan WWE untuk beberapa tahun. Laporan ini menyebutkan bahwa kesepakatan baru ini tercapai di awal tahun ini. Ini terjadi di tengah gelombang perpanjangan kontrak, di mana bintang-bintang seperti Asuka, Shayna Baszler, dan lainnya juga menandatangani kontrak baru. Cedric Alexander telah bersama WWE sejak tahun 2016. Selama waktunya di perusahaan ini, Alexander sudah memenangkan Cruiserweight Championship, Raw Tag Team Championship, dan juga 24/7 Championship. Dia juga punya momen yang tak terlupakan sebagai anggota The Hurt Business. Alexander ikut serta di WWE Speed Tournament awal tahun 2024. Dia kembali ke NXT pada bulan Juli, tetapi belum bertanding lagi sejak episode tanggal 30 Juli, di mana dia mengalahkan Brooks Jensen. Menurut kalian, apakah kedua bintang ini bisa jadi juara WWE sebelum pensiun atau mereka itu tidak pantas? Komen di bawah. Acara spesial WWE ini kembali lagi. WWE lagi on fire belakangan ini. Bisa dilihat dari arah kreatif Triple H di Raw dan SmackDown, peningkatan rating dan penonton, serta hak TV besar yang didapat promosi ini buat acara mereka. Dalam beberapa bulan ke depan, SmackDown bakal pindah dari Fox balik ke USA Network. NXT pindah dari USA Network ke CW Network, dan yang paling besar, di Januari tahun 2025,
Raw ambil risiko besar dengan pamit dari USA Network dan TV kabel buat streaming di Netflix. Sekarang, kelihatannya WWE bakal balikin acara lawas yang dulu populer, Saturday Night's Main Event. Kemarin, ada laporan yang menyatakan WWE bakal ngumumin acara spesial live primetime di NBC dalam beberapa hari ke depan. Lokasinya masih belum diketahui, tapi sumber bilang tiket bakal dijual Jumat depan. Ada spekulasi internal soal acara Sabtu malam di bulan Desember. Ini bakal jadi acara primetime pertama WWE di NBC sejak 2 Agustus tahun 2008. Setelah itu, muncul laporan yang baru lagi. WWE bilang ke kami kalau kembalinya Saturday Night's Main Event bakal diumumkan segera. Jadi berarti kabar yang sebelumnya itu akurat. Meskipun sumber ini belakangan sering salah soal laporannya, kalau WWE langsung bilang ke dia, beda nih dari spekulasi yang biasanya. Saturday Night's Main Event sering tayang di NBC dari tahun 1985 sampai 1992 sebagai pengganti Saturday Night Live pas lagi libur. Dengan bintang-bintang terbesar WWE kayak Hulk Hogan dan Ultimate Warrior sering jadi main event. Di tahun 2000-an, acara ini sempat dibalikin tapi nggak sepopuler dulu. Seperti yang diceritain Jerry Seinfeld di The Rich Eisen Show bulan Mei, serial suksesnya, Seinfeld dibuat dari duit yang dihasilkan dari Saturday Night's Main Event. Cara nonton TV udah berubah sejak tahun 80-an dan 90-an. Dulu, tabel di TV jaringan itu hal besar. Di 2000-an, usaha buat balikin acara ini gagal karena semua orang udah punya TV kabel dan TV jaringan nggak terlalu dianggap penting lagi. Tapi, dengan popularitas WWE yang lagi naik sekarang, kelihatannya mereka bakal manfaatin format dengan baik kali ini. Kalau mereka pinter, mereka bakal bikin ini kayak mini acara premium dan bukan acara yang bisa dilewatin gitu aja. Menurut kalian, apakah kalian gak sabar buat nonton Saturday Night's Main Event lagi? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boys, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were impossible.